apa yang kira-kira dirasakan? Kalau Bapak merasakan apa kesulitan? Tersulit di sana. Mungkin kalau bagi saya sebagai tunanetra, ya mungkin akses itu bisa dipaksakan, bisa kita capai aksesibilitasnya karena tunanetra. Tapi kalau melihat secara lebih kepada semua disabilitas, museum tsunami yang ini yang dibuat itu, itu mungkin ada beberapa disabilitas yang nggak bisa menjangkau ke sana. Ya, baik, terima kasih. Jadi ini saya melihat bapak-bapak, ibu yang kebetulan dirahmati Allah untuk hidup berbeda dengan yang lain, itu ya, itu ada sesuatu yang saya lihat persoalan kemudahan dan kenyamanan, kemudahan untuk akses, untuk mengetahui dan nyaman, dan itu rasanya pemerintah harus melihat ke situ. Saya termasuk bagian dari orang yang membutuhkan kemudahan dan kenyamanan itu. Saya itu umurnya 80, keseimbangan saya itu sudah banyak berkurang. Jadi saya kalau ada tangga gitu, kalau ada pegangan saya cari pegangannya itu. Tetapi di Aceh ini yang itu nggak dipikirkan. Itu yang saya katakan. Betul. Karena saya tanya Pak Mudani itu tentang museum tsunami itu, karena tidak ada pegangannya. Padahal mendaki menurun dan tangga-tangga. Saya turun tangga itu betul-betul hati-hati karena saya sudah merasakan terjerembab itu karena tangganya itu saya rasa kaki saya bernyambit, ternyata belum. Bukan itu karena matanya sudah mulai berubah pandangannya. Jadi saya melihat ke arah situ sebetulnya. Dan saya bergaul kebetulan ini Pak. Saya waktu mahasiswa, kerja saya itu voluntary organization untuk membantu bapak-bapak maaf yang tunanetra. Saya dulu memboncengkan kawan-kawan yang tunanetra untuk pergi kongres. Ikut ke tempat dia, boncengkan dia ke tempat kongres. Dan apa yang saya temukan di situ, 3 orang saya ingat. Seorang tamatan SMA, orang normal awalnya, berenang di kolam berenang Tirtonadi, tiba-tiba matanya tidak bisa melihat. Itu Allah cobain dia, tapi dia tabah. Ya, lalu dia cerita. Yang kedua, saya ketemu seorang mahasiswa ekonomi Universitas Islam Indonesia. Tiba-tiba kata dokter, dia nggak bisa membaca lagi. Kalau dia membaca, itu matanya tidak nampak. Tapi mana pernah orang bisa meninggalkan kalau orang tahu membaca? Ya kan? Dia baca terus, betul. Kemudian matanya menjadi tidak awas. Ketemu saya, dia bilang, Mas Afri, saya mau kuliah lagi. Kuliah apa yang terbaik? Ya ayolah mikirkan, saya bilang gitu. Lalu dia kuliah di Universitas Yemada, jurusan sastra Inggris. Dan lulus. Dan dia ujian itu pakai presentik waktu itu. Apa mendengarkan dia rekam. Tidak ada rekaman waktu itu, tahun 60-an belum ada. Nah, selesai dia. Kebetulan dari keluarga batik di Solo. Nah, yang terakhir saya ketemu seorang guru besar yang mengajar di IKIP
Jakarta namanya Dr. Franz juga begitu. Jadi hidup kita ini adalah tergantung pada pencipta. Nah, saya mengatakan itu kan untuk kemudahan itu, seperti Pak Andani, kita kalau bisa mencoba itu membuat organisasi volunteer sukarela untuk memberi kemudahan dan memikirkan adanya kemudahan dalam kehidupan kawan-kawan yang mendapat cobaan menjadi disabilitas. Dan ingat, seperti saya katakan, lansia juga disabilitas. Jadi jangan lupa, saya itu sudah termasuk. Kan gitu. Nah, cuma saya nggak suka dengan kata lansia. Karena lansia itu tunjuk hidung. Siapa itu? Orang lansia, artinya orang sudah tua. Karena sebetulnya budaya kita menghormati orang-orang tua. Jadi kalau bahasa Jawanya itu sesepuh, kalau dia ada kenduri, dia duduknya di tempat yang terhormat. Kalau bahasa Minang ini yang mama, ya. Tapi tiba-tiba cuma tunjuk hidung, seolah-olah tidak ada kata simbolik kita ciptakan. Di Malaysia namanya warga emas. Di dunia barat namanya senior citizens. Masa Amerika senang begitu. Apa itu lansia? Artinya orang apa yang sialan gitu. Kan gitu. Karena itu saya menggunakan perkumpulan kami, pensiunan guru besar di fakultas saya itu, dan menyebut namanya warga utama. Dan kami pendekkan namanya wartama. Itu ada kata simbolik. Jadi yang 60 tadi ini itu sudah wartama. Itu lebih memberikan kata-kata yang bernilai buat orang menghormati. Kan begitu. Nah, jadi Pak Andani, kalau ada kongres atau lembaga karya di sini, ada pejabat atau ada organisasi pramuka itu, bisa nggak dibentuk yang namanya organisasi volunteer yang betul-betul secara sukarela itu untuk memudahkan dan memberi kenyamanan kepada kita yang sudah tidak lagi bisa untuk melakukan sesuatu secara sempurna. Bisa? Saya yakin bisa. Karena saya ingat betul itu, saya boncengkan orang dulu itu, betul-betul saya adalah jemput ke tempat yang minang, terus boncengkan dia lewat Malioboro itu ke atas itu, padahal mendaki itu, tidak apa-apa. Senang saya, karena saya pikir inilah yang bisa saya lakukan. Nah, jadi kerja saya ini berapa hari ini melihat apa yang ada dilakukan pemerintah untuk memberi kemudahan. Kalau sudah mudah itu pasti nyaman. Nah, di airport Yogyakarta saya lihat itu untuk tunanetra sudah khusus jalannya, yang ada yang menonjol-nonjol itu, jadi tidak akan sesat. Saya lihat kemarin di sini ya tidak. Artinya kesadaran kita bahwa ini adalah warga negara Indonesia yang perlu berikan kemudahan. Itu perlu. Nah, karena itu saya tanya Pak Andani tadi, sudah pernah museum tsunami belum? Karena saya sudah pernah, itu nggak ada. Pegangannya nggak ada. Waduh, kalau saya sekarang disuruh turun tangga dari situ tuh mungkin terjerembab saya. Nah, apakah suka melihat orang terjerembab? Kan gitu. Jadi sebetulnya
Saya merasa bahwa kami kemari untuk melihat sebetulnya salah satu, apakah ada kesadaran pemerintah daerah situ dinas sosial untuk melihat perspektif itu, perspektif kemudahan dan kenyamanan buat disabilitas, kan begitu. Jadi saya rasa, saya nggak tahu di Masjid Baitur Rahman ada nggak? Nggak ada juga. Bagaimana itu orang tunanetra yang sudah tidak bisa lagi naik tangga, gimana nggak ada pegangannya? Nah itu merupakan sesuatu, dan kesadaran itu muncul bagi saya dari sekarang. Sekarang lebih sadar oleh saya karena di masjid kami di Universitas Muhammadiyah di Jakarta itu untuk naik tangga itu juga nggak ada pegangannya. Sampai saya dipegangnya oleh dosen muda. Sini Mas Sampai pegangan saya. Ini masjid kok nggak ada pegangannya. Jadi bukan hanya, tapi di situ mungkin yang namanya dosen itu kan baru muda, masih kuat-kuat sama seperti Mbak Fitria. Saya kan dosen pacokan, nggak ada orang itu, ayo ngajar di sini Pak, bantu-bantu, ya oke lah, dan itu supaya lebih sehat, yang itu. Kalau kerjanya memang membaca, ya membaca teruslah, dan itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, maka saya bertanya tadi pada Pak Mendagri, bukan sekadar bertanya. Maksudnya itu, apakah ada lirikan dari pemerintah daerah ini kepada kebutuhan orang lain yang namanya adalah warga negara Indonesia yang haknya sama, kan begitu? Katanya negara Pancasila, semua kita ini punya hak yang sama. Ya ini aja dulu, memberi kemudahan dan kenyamanan dalam hidup ini, kan gitu. Nah karena itu tolong bapak-bapak ibu sekalian bercerita apa yang menghalangi bapak-bapak ibu untuk mencapai suatu tempat supaya kita bisa memberikan rekomendasi kepada pemerintah, kan gitu. Jadi kita kembali ini juga karena ada hubungannya dengan pemerintah, jadi bukan sekadar ilmiah. Ya, jadi ini disebut dalam bahasa kampus itu applied research. Jadi riset yang bisa diaplikasikan. Nah, tadi Pak Dhani katakan apa pemerintah itu nanti ambil pusing atau tidak, bisa apa saja lah Pak. Kalau sudah ke situ itu nggak urusan kita lah itu. Nah, dia urusan yang lain lah, lebih Pak, dia berhubungan dengan Amerika, ini kan 90% kita kena kalau kita mau mengirim barang di sana. Kalau mereka 0%, itu foto kita minta siapa tahu. Aneh. Tapi ya syukurlah ada dua yang saya hormati pada mereka. Pertama, membebaskan orang yang nggak bersalah tahu dia. Jadi nggak salah di masa dulu ada polisi buat tol Depok. Ya kan? Yang pertama sekali yang saya takut tuh itu ketika rebutan mau direbut pulau yang dibantu oleh Sumatera Utara. Wah, ini pecah lagi nih perang.